akan saya akan membacakan sedikit tentang biodata dari Dr. Lucy. Dr. Luciana Sutanto MS SPGK. Pendidikan tuh S3, dokter bidang gizi, Universitas Indonesia. Pendidikan spesialis gizi klinik Universitas Indonesia juga. Pendidikan subspesialis penyakit kritis Universitas Indonesia juga. Itu pendidikan ya. Kemudian ada juga sebagai Kepala Departemen Gizi, sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Gizi FKIK Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA. Dosen spesialis gizi klinik Universitas Diponegoro, Semarang. Dosen founder dan scientific advisor NutriHealth Indonesia, di mana saya juga berada ya. Founder dan Presiden Indonesian Nutrition Association atau disingkat INA, yang banyak melakukan riset-riset untuk perusahaan-perusahaan farmasi. Anggota European Society for Clinical Nutrition Metabolism atau disingkat ESPEN, dan American Society for Clinical Nutrition dan Metabolism ASPEN ya. Editor in Chief World Nutrition Journal Indonesia. Jadi sebagai editor juga ya. Editor of Rasavi International Journal of Medicine Iran. Ini internasional banget Ibu Dokter nih. Member of the Journal Nutrition, Fasting and Health Iran. Nutrition Expert Subway Indonesia. Rasanya teman-teman Iya. semua sudah pernah makan Subway sekarang ya. Sudah hampir 2 tahun lebih kayaknya Subway. Uh, Bu Dokter adalah nutrition expertnya untuk Subway itu. Banyak menulis tentang Subway di blog Subway itu. Medical Advisory Board Dutch Medical Food Jakarta. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan, pekerjaan-pekerjaan yang dijabat oleh Bu Dokter yang kalau saya baca sini berhalaman-halaman. Begitu Dok ya. Super repot nih Bu Dokter. Oke, saya lanjut dengan jadi itu biodata dari Bu Dokter. Eh, Dok, ini kita hari ini akan membahas tentang fatty liver, Dok ya. Em, Iya, Pak. saya mau nanya nih, Dok. Kita kan hari ini ngomongin fatty liver, Dok. Sebenarnya fatty liver itu apa sih fatty liver itu? Eh, yang saya tahu fatty liver itu em, penyakit hati kalau tidak salah. Penyakit hati, bukan hati yang gemuk ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan, Dok. Silahkan. Iya, benar. Eh, Terima kasih pertanyaannya, Pak Gosal. Saya ingin share slide supaya lebih mudah dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, belum bisa share. Oh, baik. Jadi, kalau kita dari tadi pembukaannya Pak Gosal, bahwa obesitas Ya. itu apakah kegemukan itu terkait dengan hati yang gemuk. Sebetulnya hati berlemak itu istilahnya yang tepatnya ya, Oh, perlemakan hati hati. berlemak ya. Iya, kalau Hati sekarang, berlemak kalau bukan dulu, hati yang gemuk kalau ya. gemuk, perlemakan hati. Bahasa di Oke, Dok. kalau di apa info kesehatan gitu, biasanya perlemakan hati atau fatty liver. Tapi orang sudah tahu tentang fatty liver. Nah, kalau bicara kegemukan atau gemuk, dulu memang orang mengharapkan gemuk, tapi sekarang sudah tahu juga orang-orang bahwa gemuk itu ternyata mm, masuk kelompok yang berisiko untuk ya timbulnya penyakit. Nah, sebelum kita membahas fatty liver, kayaknya kita mengenal hati lebih dulu ya, mengenal Baik, Dok. hati, jadi tahu tentang hati. Nah, hati itu seperti ini gambarnya, ada di sebelah kanan perut bagian atas kanan.
Nah, ada dua lobusnya, lobus kiri yang ini dan lobus kanan. Di hati itu ada empedu di sini yang dikeluarkan isi empedunya lewat saluran empedu ke usus. Ini untuk mencerna lemak. Nah, kalau fungsinya itu segini banyaknya, tapi dan metabolisme, sintesis itu membentuk ya, membuat sesuatu yang baru. Dan metabolisme sebagian besar nutrien, termasuk metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalau livernya bermasalah, nanti nutrien-nutrien yang ini, berbagai nutrien itu jadi bermasalah juga. Contohnya gula bisa jadi tinggi, misalnya kalau livernya rusak, yang bermasalah ya. Nah, kalau kita eh, bicara mengenai penyakit hati, saya tunjukkan gambarnya supaya lebih gampang penjelasannya. Nah, di sini adalah gambar hati yang sehat. Berikutnya adalah Merah kehitaman dok ya. perlemakan hati, ya, perlemakan hati atau fatty liver. Kalau kerusakannya berlanjut, itu akan banyak fibrosis. Fibrosis itu jaringan, ya, jaringan yang menggantikan jaringan yang sehat. Selanjutnya bisa jadi sirosis dan bisa sampai ke kanker. Jadi kalau sudah ketemu ini sebaiknya jangan ketemu fatty liver ya supaya tidak berlanjut. Nah, kalau sudah ketemu ya harus segera dicegah kerusakan selanjutnya. Gambarnya seperti ini ya Pak ya. Jadi kalau eh, lemaknya itu ada banyak di dalam hati, itu fatty liver. Nah, itu Titik-titik penjelasan putih itu mengenai dok, eh, titik-titik putih itu ya lemak dok. ini adalah bulat-bulat ini adalah lemak yang jadi banyak di hati. Nanti kalau sudah kelanjutan yang tadi fibrosis itu jadinya seperti ini. Dan kalau sudah sirosis lebih banyak lagi jaringan yang menggantikan jaringan yang sehat. Sehingga liver sel-sel hati itu jadi tidak bisa berfungsi dengan baik karena sudah terlalu banyak yang rusak gitu Pak. Ya, dok. Dok, kalau lihat data-datanya dok, kayaknya fatty liver ini sudah cukup sering terjadi dok ya. Bisa ceritain nggak dok berapa banyak orang yang terkena fatty liver nih di Indonesia? Iya, datanya tuh yang ada dari Organisasi Penyakit Dalam Indonesia 2022, di sini ditunjukkan bahwa 30% pada populasi umum. Ini ya kalau dibandingkan dengan negara lain ya seimbang-seimbang begitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Korea itu jauh lebih tinggi ya. Malaysia juga. Nah, pada orang yang fatty liver yang diabetes itu lebih tinggi lagi prevalensinya. Yang obesitas juga tinggi, yang dislipidemia ini adalah eh, gangguan di kolesterol, kolesterolnya tinggi atau trigliseridanya tinggi. Nah, itu juga eh, fatty livernya juga kasusnya juga tinggi. Oke dok, jadi yang Kita orang kena lihat eh, ke gula, gula itu ternyata membuat kita iya, fatty liver, cenderung fatty liver berarti. Itu kurang lebih seperti itu dok. ya orang diabetes itu data yang sebelumnya orang yang diabetes itu lebih banyak yang kena fatty liver dibandingkan populasi pada umumnya. Demikian juga yang obesitas dan dislipidemi. Baik Gitu, dok, Pak. baik dok. Nah, kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang diabetes, karena ini kan terkait dengan risiko untuk fatty liver ya. Di data 2023, pada survei kesehatan Indonesia, ini data orang Indonesia yang diambil penelitiannya di tahun 2023, diabetes mellitus 2,2%. Darah tinggi hampir 30%, kolesterol tinggi 11,7% dan
overweight, obesitas, ini dari yang overweight dan obesitas saya gabung jumlahnya itu 46,5%. Jika dibandingkan Wow, data 2018 itu meningkat ya. Data 2018 itu sekitar 35%. tinggi Jadi sekali kalau dok seperti ini untuk orang yang dua orang obesitas. ya overweight obesitas sehingga prevalensi fatty liver juga jadi naik dengan banyaknya orang yang overweight dan obesitas. Wah, Ini artinya data ada yang dua orang, satu overweight atau obesitas. Iya, Pak. ya data yang agak nakutin juga nih dok. Lumayan. Tapi Iya, benar. jadi Kenapa? eh jadi gini, Pak. Kenapa orang merasa nggak obesitas? Karena kalau dua orang ada dua orang, satu overweight atau obesitas, berarti kan banyak ya. Jadi mereka sudah nggak merasa oh saya ini berbeda gitu. Jadi oh sama kita. Jadi malah sama-sama tidak gemuk berasa ya dok bahwa ya. overweight atau obesitas. Iya, jadi Oke, nggak merasa, oh saya nggak gemuk kok, dia lebih gemuk gitu. Ya itu sebenarnya baik inilah dok. yang data Indonesia yang mesti kita lihat. Baik, Dok. Jadi apa saja faktor risiko yang Itu, bikin Pak. seseorang jadi lebih mudah terkena fatty Hmm. liver, Dok? Apa Jadi saja kalau kita faktor yang lihat, membuat kita gampang? ya, jadi kalau gitu Pak, jadi kalau kita lihat ini data penyakitnya segini, ternyata masih ada faktor lain. Faktor risiko fatty liver itu usia. Jadi usia pertengah eh, paruh baya itu udah mulai berisiko untuk terjadinya 50 ke fatty atas, Dok, liver. Parubaya ya? Ya, kemudian, nah ini tadi ya kita sudah bahas ya, Ya. obesitas. Terus apalagi asupan makan yang tidak sehat. Nah, ini nanti kita bahas lebih lebih detail. Kemudian kurang aktivitas fisik. Ini juga jelas ya kurang aktivitas fisik jadi orang obesitas, jadi diabetes, jadi kolesterol. Nah, itu juga sangat berisiko untuk terjadi fatty liver. Terus merokok. Jadi kalau ada yang merokok, nah baiknya stop. Terus hipertensi, yang lain lagi kolesterol darah yang tinggi, diabetes mellitus, dan satu lagi konsumsi alkohol berlebihan. Sehingga pada Oh, fatty liver itu malah penyakitnya dibagi menjadi dua, yaitu fatty liver karena alkohol. Ini dulu lebih banyak, banyak ya, banyak tapi ternyata sekarang lebih banyak fatty liver yang bukan disebabkan oleh alkohol. Kalau dulu fatty liver itu banyak pada negara-negara barat karena konsumsi alkohol. Kalau Indonesia jarang. Tapi sekarang fatty liver itu eh, banyak pada yang tidak alkohol. Seperti itu, Pak, kasusnya sekarang. iya, betul. Dulu-dulu, Dok, saya hanya taunya Hmm. minuman keras alkohol membuat fatty liver. Hmm. Makan Betul, makanan iya. berlemak, makan makanan berlemak Hmm. itu membuat Hmm. kita fatty liver. Itu dua hal yang saya tahu, Dok. Yang lain Ya, saya nggak tahu. ya Saya, betul. saya pikir tidak Kalau tidak dulu tidak ada malah, efek yang lain iya gitu. benar Pak. Kalau Oke, dulu Dok. malah biasanya orang taunya kalau minum alkohol berlebih itu jadi sakit liver gitu kan Pak. Ya sebetulnya Betul. urut-urutannya seperti tadi itu. Iya. Pak, mohon Baik, maaf Dok. kalau saya ngomongnya agak kayak nabrak-nabrak ya. Mungkin karena sinyalnya itu agak terlambat jadi kayaknya saya pas ngomong, Pak Gusal pas ngomong saya jadi agak tabrakan. Saya dengar kok, Dok, terang jelas. Pemirsa Oh, mudah-mudahan jelas baiklah. semua ya. Eh, Dok, Iya. mau tanya nih, Dok. Sebenarnya Hmm. apa saja makanan yang dibatasi, Dok, untuk orang yang Hmm. fatty liver? Untuk supaya tidak fatty liver. Dan ada banyak suplemen herbal yang dibuat dari Hmm. daun kelor, madu hitam, curcumin, apa, dan lain-lain tuh. Kalau minum suplemen seperti itu, bagaimana, Dok, Hmm. dengan kaitannya seperti fatty liver? Iya, jadi kalau di sini saya sudah sebutkan asupan makan tidak sehat. Nah, ini yang eh, sudah menjadi anjuran untuk dibatasi. Jadi guideline-guideline yang kedokteran
WHO lah, organisasi profesi gitu ya, udah menganjurkan seperti ini. Bahwa makanan yang dibatasi adalah gula berlebih, terutama fruktosa. Lemak trans yang berlebih perlu dibatasi ya. Kadang-kadang sih nol gitu tidak bisa, tapi jangan konsumsi berlebihan, termasuk alkohol juga. Nah, dari tiga makanan ini yang berperan utama menyebabkan fatty liver. Tetapi ada juga suplemen yang dianjurkan, yaitu vitamin E. Ini ya dosisnya saya sudah tuliskan di sini. Nanti kalau yang berminat untuk mengkonsumsi, kemudian probiotik dan simbiotik. Nah, probiotik ini bakteri baik ya, mungkin udah banyak yang tahu. Kalau simbiotik adalah gabungan antara bakteri dan prebiotik atau makanannya, atau prebiotik itu adalah dari serat. Nah, tadi kalau yang disebutkan oleh Pak Jadi Gosal, beberapa, bagaimana Pak? jadi suplemen yang dianjurkan ini adalah vitamin E itu membantu merawat hati kita, Dok ya. Ya, Begitupun prebiotik betul. dan simbiotik. Itu intinya, Iya, Dok ya. betul. Betul. Ya, tadi kalau yang ditanyakan oleh Pak Gosal, kurkumin, dan lain-lain itu memang banyak dianjurkan, tetapi dari penelitian-penelitian itu masih belum ada pembuktian yang kuat sehingga eh, belum menjadi anjuran gitu. Jadi Baik, Dok. ada ya beberapa riset bilang baik, tapi beberapa riset juga mengatakan tidak bermakna. Ya, jadi oleh sebab itu Baik, Dok. anjurannya masih yang dua ini, gitu Pak. Dok, ini ada beberapa istilah-istilah yang Hmm. mungkin dari pemirsa perlu diberi keterangan lebih jelas. Dari yang disebutkan tadi, ada fruktosa, lemak trans. Itu apa tuh, Dok? Makanan apa itu, Dok? Fruktosa dan lemak trans Hmm. itu. Iya, jadi fruktosa itu, yang disebut fruktosa itu seperti ini ya Pak ya, satu gula yang biasanya kita temukan bergandengan dengan gula yang lain. Nah, gula yang 6 6 karbon ini adalah glukosa. Nah, ini yang kita temukan di gula pasir. Gula pasir itu namanya sukrosa. Nah, sukrosa ini mengandung glukosa dan fruktosa. Nah, fruktosa itu ini. Beda Gula kalau buah ya. gula buah. Ini ya, fruit sugar ini ya. Ini memang ditemukan di buah. Bahkan orang sering berpikir kalau gula buah itu isinya cuma sukrosa, tetapi ternyata tidak. Di dalam buah juga ada glukosa dan fruktosa. Nah, beda lagi laktosa ya, ini mengandung glukosa dan galaktosa. Kenapa saya juga menyinggung ini? Karena dikatakan laktosa yang berlebihan, galaktosa ini, maaf, galaktosa yang berlebihan itu juga tidak sehat untuk liver, tetapi fruktosa yang berlebihan itu lebih merusak liver. Dan konsumsi fruktosa Iya. itu sekarang ini tinggi sekali, Pak, karena fruktosa tidak hanya kita temukan di buah, tetapi sekarang digunakan untuk makanan-makanan yang diproses, namanya processed food. Nah, ini tuh Minuman banyak minuman banget. jus-jusan, Iya, minuman jus, Dok ya. minuman kemasan, pabrikan. Kemasan. Sebetulnya kalau dikonsumsi secukupnya itu eh, Tidak apa-apa. tidak apa-apa, masih boleh gitu ya. Tetapi kalau konsumsinya berlebihan sampai orang menjadi takarannya mana sih? Ya sampai orang menjadi obesitas karena konsumsi minuman manis, yaitu menyebabkan masalah menimbulkan fatty liver itu, Pak. Ya, jadi Nah, ini intinya kalau keterangan dokter, fruktosa. fruktosa Mm-mm. itu Mm. janganlah diminum terlalu banyak. Gula pasir Ya, atau gula buah atau yang lain eh, ya, di terutama yang proses food, Pak. betul. Hmm. Nah, Baik, Dok. kalau kalau tadi ada yang kedua yang ditanyakan, yaitu lemak trans. Lemak trans itu adalah lemak yang eh, tidak sehat, tapi kalau dikonsumsinya di natural trans fat atau eh, dan dikonsumsi sehari-hari, sebenarnya sih itu sudah biasa ya kita konsumsi. Tapi kalau konsumsinya yang
seperti ini yang di artificial trans fat, di makanan-makanan yang olahan yang proses food yang seperti donat lah, kue-kue lah, terus ya makanan-makanan manis, terus makanan-makanan fast food dan junk food yang dibuat dengan lemak yang minyak yang diulang-ulang masaknya gitu ya. Dan dikonsumsinya banyak sekali, yaitu yang berisiko menimbulkan fatty liver. Banyak sekali tuh kayak gimana sih? Banyak sekali itu sampai menimbulkan obesitas, ya itu Iya. memang jadi tidak sehat gitu, Pak. Jadi keterangannya sebenarnya lemak trans Mm, atau lemak-lemak yang barusan mm-mm, Bu Dokter terangkan ini mm-mm, dan tadi yang fruktosa atau gula-gulaan, gula pasir mm-mm. itu coba dihindari dan jangan berlebihan karena bisa Iya menyebabkan benar. fatty liver. Iya, Mudah-mudahan pemirsa betul. jelas itu Dok ya. Dok mau Ya, nanya Dok, ya. fatty liver ini tanda-tandanya bisa kita rasakan nggak dok? Kalau orang sakit liver kan aduh lemes gitu gimana, sakit Hmm. jantung dedak-dedakan gitu, hipertensi, pegel-pegel, kepala benyut-benyut gitu. Eh, Nah ini kita bisa rasakan nggak dok? Atau malah nggak kelihatan sama sekali dan kita tidak tahu? Sebenarnya fatty liver itu kalau awal-awal tuh tidak ada rasanya. Seperti darah tinggi kalau awal, diabetes kalau awal tuh tidak ada rasa atau keluhannya. Nah, ini ya keluhan dan tanda ya. Itu tidak ada keluhannya. Tetapi biasanya dokter bisa menemukan pada pemeriksaan fisik ya, biasanya perutnya dipegang-pegang itu ya Pak ya. Nah, Ya, itu livernya membesar. Ini gambarnya livernya membesar nih dibandingkan dengan yang normal. Nah, ini biasanya dokter lah bisa merasakan. Nah, kalau bengkak begitu terus kembung, penuh dada kita dok. kalau sudah besar sekali, kalau besarnya belum banget, kadang-kadang orang tidak tahu, tidak berasa ya. Hmm. Mungkin keluhannya nyeri pada perut kanan atas, mungkin gitu ya, karena pembesaran gitu. Tapi di awal-awal hampir tidak ada keluhan. Atau penanda lainnya yaitu kulit kuning, mata kuning, buang air kecil atau kencingnya itu jadi kuning dan warnanya kuningnya sampai kuning tua gitu ya. Dan jika berlanjut sampai terjadi penyakit yang sirosis tadi ya Pak ya, tahapannya tuh sampai sirosis gitu ya, itu bisa dijumpai varises kerongkongan. Jadi di kerongkongannya itu ada varisesnya dan itu bisa berdarah tiba-tiba. Varises itu kan pembengkakan pembuluh darah kan dok. Pembuluh darah iya, tapi ada di kerongkongan. Hmm. Nah, terus ada lagi penumpukan cairan. Penumpukan cairan itu di dalam perut ya sampai harus dikeluarkan dengan jarum. Terus keluhan hal yang apa tanda-tanda lain mudah memar. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain kalau kalau kita membahas sirosis ya. Tapi kalau kita membahas fatty liver ya yang pada umumnya itu tidak ada keluhan sampai terjadi komplikasi. Sirosis adalah kerusakan pada liver ya, dok, itu intinya. Iya, Hmm, kerusakan yang selanjutnya gitu ya, yang betul. selanjutnya. Nah, kita eh, dokter akan menegakkan diagnosis unfatty liver dari mana? Dari laboratorium, misalnya lagi eh, check up gitu ya, Pak ya. Terus oh dari laboratoriumnya tuh dokter baca oh ini curiga fatty liver, terus pemeriksaan lebih lanjut atau kadang-kadang ketemunya di pas medical check up di USG. Oh, kelihatan nih ada fatty liver gitu. Atau ada pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosis yaitu ELF dan ada biopsi. Biasanya ini dokter nanti yang menjelaskan kapan dilakukan, bagaimana melakukannya gitu. Siapa aja yang perlu gitu, Pak. Baik, dok. Jadi sudah jelas teman-teman semua pemirsa Hmm. bagaimana cara kita mengetahuinya dan keterangannya sedikit dari dokter sudah disampaikan. Mm-mm. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah fatty liver, dok? Pencegahannya gimana? Iya, jadi mencegahnya itu ini ya karena saya dari bidang gizi, saya dokter spesialis gizi, pastilah anjuran anjurannya adalah turunkan berat badan untuk mencegah fatty liver atau mencegah kelanjutan dari
terjadi yang fatty liver. Terus pedoman makan sehat adalah gizi seimbang dan lakukan aktivitas fisik, hindari atau batasi atau hindari alkohol dan merokok, dan jika ada diabetes mellitus, hipertensi, dan kolesterol darah yang tinggi atau dislipidemi, ini mesti dikelola dengan baik. Tapi sebenarnya anjuran ini bukan hanya dokter gizi, karena hampir ya dokter pasti akan menganjurkan seperti ini, turunkan berat badan, karena sekarang ini kan kasus fatty liver sangat banyak karena yaitu kasus overweight obesitasnya yang meningkat. Itu Pak. Baik, Dok. Penyebabnya sudah tahu, pencegahannya sudah dikasih tahu, bagaimana cari tahunya Hmm. sudah tahu. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya kalau ngomongin obesitas, Dok. Hmm. Jadi lemak itu ada di liver dan di badan, benar, Dok? Iya, benar. Di liver dan Dan di badan. iya, Di- itu seperti ini kan gambarnya. Jadi kalau kita bicara fatty liver tadi ini ya Pak ya, fatty Ya, liver. Nah, kalau obesitas itu sebelah kanan dan eh sebelah kiri dan sebelah kanan ini kelihatan banget, yang merah-merah ini yang tidak obesitas. Yang sebelah sini yang obesitas. Jadi yang obesitas itu lemaknya yang kuning-kuning ini Pak. Ini adalah lemak di bawah kulit ya. Ini adalah lemak di dalam rongga perut. Kalau dipotong melintang tuh seperti ini. Ada lemak di dalam rongga perut yang namanya lemak visceral. Ini yang eh, sangat berkaitan dengan metabolisme dan penyakit ya. Ada lemak di bawah kulit atau namanya lemak subkutan. Ini sih lebih banyak kosmetik atau sebenarnya sih yang ini bermanfaat juga untuk apa insulator dingin. Jadi orang yang lemaknya lebih tebal biasanya lebih tidak kedinginan gitu ya. Tapi fatty liver itu terpisah. Biasanya orang yang obesitas karena makannya banyak, terutama lemak trans dan eh, ap- hmm, apa tadi gula tinggi itu terjadi fatty liver. Tetapi bisa juga orang yang tidak obesitas karena konsumsi alkohol yang tinggi, merokok, eh, makanan-makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang proses tadi ya, yang fruktosa, yang trans, tidak orangnya tidak gemuk tapi sudah terjadi fatty liver. Jadi ini gambarannya seperti ini, Pak. Nah, baik, Dok. biasanya pasien suka nanya begini, kalau saya olahraga, lemak saya yang hilang yang mana gitu ya. Biasanya lemak yang hilang yang visceral dan subkutan ini akan hilang bersama dengan olahraga. Tapi fatty liver bisa dicegah kerusakannya kalau kita ya tadi itu yang nggak gemuk lah, nggak merokok lah, nggak minum alkohol, terus olahraga dan mengelola yang penyakit-penyakit degeneratif tadi. Gitu, Pak. Dok, Dok mau tambahan satu pertanyaan. Dok, fatty liver bisa Iya, Pak. disembuhkan Hmm. atau hanya bisa di-maintain, Dok? Biasanya kita berharap disembuhkan ya, tapi sejauh ini biasanya di-maintain untuk tidak eh, Makin rusak buruk. selanjutnya. Iya, benar. Tapi eh, liver itu kerusakan sampai setengah liver rusak itu masih bisa berfungsi dengan baik. Sehingga orang tuh bisa nggak tahu kalau livernya tuh sudah rusak. Oleh sebab itu, memang paling ideal melakukan medical check up. Oke, jadi liver itu lebih gampang di manage daripada ginjal, Dok ya. Kalau ginjal kan berat, Dok, kalau rusak, Dok. Iya, sama-sama ya. Organ tubuh kalau Sama-sama bisa sama-sama dijaga, berat ya. kalau bisa dijaga untuk tidak rusak. Oke, baik, Dok. Dari tadi dokter karena dokter adalah dokter spesialis gizi klinik. Tadi dokter menyampaikan kita harus makan gizi seimbang untuk mencegah Mm-mm. fatty liver dan lain-lain, Dok. Bisa diterangkan mengenai gizi seimbang, Dok, untuk pencegahan fatty liver. Iya, gizi seimbang tuh seperti ini. Jadi makan sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam. Selingan 2 sampai 3 kali ya antara makan pagi siang, makan siang, makan malam.
Kalau perlu selingan malam hari. Untuk fatty liver dan kalau bahkan kalau sampai sirosis itu justru ada anjuran untuk mengkonsumsi selingan malam hari. Untuk apa? Bukan untuk gemuk, tetapi membagi kalori yang dikonsumsi sehari itu menjadi 6 kali makan. Karena kalau liver udah rusaknya banyak, dia tidak bisa memetabolisme makanan tadi yang slide awal itu ya, memetabolisme Betul. karbohidrat, protein, lemak itu ya. Tidak bisa mengkonsumsi makanan sekaligus banyak untuk memetabolisme segitu banyak. Jadi memang harus dibagi kecil-kecil. Oleh sebab itu sebutannya adalah porsi kecil dan sering. Nah, untuk lebih detailnya makan pagi, siang, malam, anjurannya tuh seperti ini. Ada makanan pokok, ada sayur, anjurannya sama banyaknya, lauk pauk yang merupakan bahan makanan sumber protein. Kalau ada protein, pasti ada lemak yang dibawa. Ya, jadi nggak perlu ditambah-tambahin lemak. Dan buah, buah setengahnya sayuran. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Misalnya, saya nggak doyan sayur, saya tambahin buah, eh, nggak bisa. Karena memang anjuran makannya demikian. Nah, ini pola makan gizi seimbang. Nah, kalau kita lihat ada tumpeng gizi seimbang yang dianjurkan itu seperti tadi. Paling banyak adalah makanan pokok, sayur dan buah itu banyak. Bahan makanan sumber protein itu harus ada tetapi tidak banyak. Nah, yang paling atas itu kalau ada nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada jangan diada-adakan dan jangan konsumsi banyak-banyak kalaupun ada. Anjurannya adalah gula maksimal 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Jadi jelas banget anjurannya. Jadi konsumsi minuman-minuman manis itu eh, masih bisa dikonsumsi tetapi tidak berlebihan. Karena anjurannya sudah jelas gula 4 sendok makan di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari. Itu Pak. Nah, Tapi jangan 4 sendok makan sekali makan 4 sendok makan dok. Gulanya dok. Dibagi dan iya sehari dok. benar sekali. Itu terbagi dalam Garam makanan. juga satu Iya, satu sendok apa tuh iya 1 sendok teh benar. Iya, dibagi sehari gitu ya. Ada orang bawa sekali pakai garam 1/2 sendok teh. Saya punya teman gitu kalau ya. makan garam dok. Waduh, saya serem melihatnya dok. Doyan garam Sangat banget. sangat banyak ya konsumsi Betul dok. garamnya. Ya, anjurannya tuh nggak begitu. Iya, Pak. Jadi anjurannya eh, seperti ini, Pak. Selain ini dok, selain Iya, makanan, jadi selain makanan, eh, olahraga ya. Jadi em, anjurannya adalah 1 minggu itu 150 sampai 300 menit untuk aktivitas yang moderate. Contohnya adalah jalan, ya. Kalau 150 menit minimal berarti kira-kira 1 minggu 5 hari jalan setengah jam. Tapi kan anjurannya sampai 300, jadi setengah jam sampai 1 jam. Itu jalan. ya Mengingat paling ya baik 300. ya, mengingat juga sepanjang hari kan eh, aktivitas orang modern ya, apalagi di kota gitu ya, banyak di belakang meja duduk. Coba bayangkan duduk dari pagi sampai malam, tidur tidur dari malam sampai pagi. Berarti aktivitas fisiknya itu kan rendah sekali ya Pak ya. Jadi anjuran Betul. olahraga ini sudah sangat standar ya. Kalau anjuran tambahannya yaitu 75 sampai 150 menit, ini sekitar seminggu 2 kali ya, untuk melakukan aktivitas yang intensitasnya lebih tinggi. Mungkin kalau nge-gym bisa tuh dengan Ya, ini yang jumlah disebut waktu seperti ini. aerobik dok. Dan ya, Betul dok. iya, jadi anjurannya seperti ini. Jadi batasi sedentary. Sedentary itu selonjoran, rebahan itu
agar dibatasi. Karena kalau duduk, duduk bekerja kan nggak bisa dibatasin ya, namanya orang kerja tuh. Ya itu yang harus dilakukan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk beraktivitas, gitu Pak. Di Baik, Dok. selain atur makan dan olahraga, tuh Baik, Dok. begitu Pak. Masih ada lagi ini sampaikan, Dok? Rasanya dari saya sudah ya. Baik. Em, Saya mau mengambil sedikit rangkuman dari apa yang dokter presentasikan tadi ya. ya. Eh, rangkumannya itu, rangkumannya itu saya lihat fatty liver atau perlemakan hati adalah penumpukan lemak berlebih di dalam hati yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Ya, hatinya rusak pasti Kak, Bu. Itu pertama. Kedua yang saya tulis di sini, mencegah timbulnya fatty liver adalah menjaga berat badan supaya kita menjaga berat badan kita normal dan olahraga teratur dan ditambah pola makan gizi seimbang. Betul, Dok ya. Yang ketiga, makannya sudah benar, sudah seimbang, tapi jangan minum alkohol. Ya, kadang-kadang boleh, Dok, dikit, dikit sekali, Dok. Kemudian hindari namanya fruktosa. Fruktosa itu gula ya. Gula ada Ya, dari buah dan ada dari gula pasir ya, dan yang jadi lemak di trans makanan ya, kemasan ya. lemak trans juga. Itu tiga kesimpulan yang rangkuman yang saya bisa ambil dari apa yang saya catat dari presentasi Bu Dokter. Begitu Bu Dokter ya. Baik, terima kasih sudah Terima kasih dibantu sudah rangkum. menyampaikan presentasinya mengenai uh, fat liver. Tidak terasa sudah selesai untuk presentasi. Kemudian perlu saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa acara Dr. Lucy and Friends ini kita adakan setiap 2 bulan satu kali. Dulunya 1 bulan satu kali, tapi Bu Dokter saking sibuknya menyerah minta 2 bulan satu kali Bu Dokter ya. Eh, bulan 2 bulan nanti kita akan bertemu pada hari Jumat 21 Februari tahun 2025, sudah ke tahun depan, jamnya tetap jam 8. Judulnya adalah Bahayakah GERD? Teman-teman tentu tahu GERD. Ini sebenarnya usulan dari pemirsa. Ada 2-3 orang pemirsa yang mengusulkan, Pak Gosal, tolong dong itu dibawakan tentang GERD karena banyak yang ingin tahu tentang GERD. Untuk itu nanti tanggal 21 Februari kita akan menyampaikan bahayakah GERD. GERD itu bahaya nggak sih? Ya, eh, saya sampai pada acara juga untuk memberikan eh, teman-teman tunggu di sini karena ada hadiah hampir 10 orang nanti ya. Perlu saya sampaikan bahwa informasi tentang NutriHealth Indonesia, NutriHealth Indonesia adalah eh, program konsultasi mengenai cara memanage makanan kita, yaitu mengenai weight management atau clinical management dan parenting. Ya, mohon slide-nya dong sampaikan admin. Halo. Halo admin. Itu yang tadi NutriHealth Indonesia. Yang ini bahaya kaget sudah saya sampaikan tadi untuk tanggal 21 Februari nanti. Nah, ini NutriHealth Indonesia adalah perusahaan yang menyampaikan membuat program tentang konsultasi mengenai berat badan, bagaimana kita makan dan lain-lain yang sehat untuk kita. Ada juga untuk program manajemen weight management untuk penderita diabetes atau kolesterol atau hipertensi atau kanker. Itu disebut program kontrol nutrisi bagi penderita diabetes mellitus. Ada juga program untuk orang-orang yang untuk anak-anak kecil ya di bawah umur 5 tahun. Jadi bagi ingin mengetahui bisa menghubungi kami melalui hotline kita 081211755551. Kita sampai pada pemenang
sorry, kita belum sampai pada tanya jawab. Saya sudah loncat nih. Keburu loncat dulu. Oke, saya cari dulu pertanyaan pertama ya. Mari kita mulai pada pertanyaan. Dari Ibu Ellen Cahyadi bertanya nih, Dok. Apakah vegetarian tidak akan terkena fatty liver? Itu pertama. Apakah fatty liver merupakan penyakit keturunan? Bisakah sembuh? Dua pertanyaan, Dok, langsung dari Bu Ellen. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih Bu Ellen. Selamat malam. Jadi, um, vegetarian bisa terkena fatty liver kalau si vegetarian itu. Jadi kalau vegetarian saja itu risikonya rendah ya. Tetapi kalau vegetarian juga makannya banyak, obesitas, ya bisa juga. Karena obesitas merupakan salah satu uh, faktor risiko. Tapi biasanya sih kalau vegetarian jarang ya yang obesitas. Tapi ada juga. Nah, kalau vegetarian juga merokok, vegetarian tidak gemuk, tapi merokok, nah itu juga berisiko. Minum alkohol juga berisiko untuk fatty liver. Nah, untuk pertanyaan kedua, fatty liver bukan penyakit keturunan, gitu Pak. Gitu Bu Bisakah Ellen ya. sembuh total? Bisakah sembuh total, Dok? Katanya. Em, tergantung tergantung derajatnya ya. Eh, Kalau saya sih tidak bisa menjawab Ya. apa namanya Berarti bagaimana ya. jawabannya kayak saya jawab, Dok, mungkin agak sulit sampai sembuh total, Dok ya. Membaik bisa mungkin ya. Ya, iya benar. Oke, Biasanya begitu. saya lanjut pertanyaan nomor dua. Mudah-mudahan pertanyaan tadi menjawab apa yang disampaikan. Dari Dokter Mega ini, langganan kita. Apakah fatty liver bisa timbul karena kita capek dan obesitas? Kalau obesitas sudah pasti tadi dari yang dokter terangkan. Kalau capek, Dok, bisa nggak? Apakah dengan diet intermittent bisa mengurangi fatty liver? Iya, jadi Bagaimana dengan diet NHI? Nomor Lanjutannya, bagaimana dengan diet NHI? Apakah bisa yoyo setelah kita berhenti dietnya, Dok? iya, Silakan, Dok. jadi eh, pertanyaan pertama dulu, fatty liver itu kalau kalau kecapean saja itu nggak ada datanya ya, merupakan risiko. Tapi orang kecapean, mudah sakit, mudah infeksi, nah itu menyebabkan liver juga jadi nggak sehat karena infeksi bisa jadi sampai ke infeksi liver, infeksi hati, misalnya hepatitis gitu ya, itu kan jadi mengganggu, menyebabkan kerusakan hati juga, tapi bukan ke fatty liver. Nah, biasanya sih orang yang kalau zaman-zaman, mungkin kalau sekarang tuh memang lebih banyak yang disebabkan oleh obesitas, tapi zaman sebelumnya lebih banyak yang kurang tidur karena kurang tidur biasanya kekelap minum itu ya. Jadi risiko Iya, untuk fatty livernya tuh tinggi zaman-zaman dulu. Nah, kalau pertanyaannya ke intermittent fast, intermittent apa diet intermittent? Diet intermittent itu kalau diet intermittent itu jelas bisa menurunkan berat badan, tetapi yang dikonsumsi apa? Nah, itu kita mesti telaah lagi ya. Kalau untuk berhasil menurunkan berat badan, ya berarti risiko dari obesitasnya itu menurun. Tapi untuk masalah-masalah lain, eh, kalau ada kalau misalnya ada makanannya itu makanan proses-proses yang jarang makanan-makanan segar, yaitu berisiko untuk terjadi fatty liver. Itu pertanyaan pertama ya, Teh. Yang pertanyaan kedua, sebetulnya diet NHI itu adalah diet gizi seimbang gitu ya, karena uh, saya sebagai dokter advisornya itu menganut kepada WHO dan organisasi profesi. Jadi kita menganjurkan diet gizi seimbang. Nah, dibuat programnya itu adalah eh, pasien dibiasakan untuk mengubah kebiasaan dari makan yang tidak teratur menjadi teratur, tidak tahu porsi makan menjadi tahu porsi makan. Setelah selesai program,
pasien harus sudah bisa makan sendiri seperti yang diajarin. Jadi kayak program belajar makan sih sebetulnya ya. Jadi kalau Betul. sehari-hari dimonitor oleh perawat itu untuk dinilai apakah makannya sudah benar atau belum. Nah, itu kemudian di feedback ke pasien bahwa oh makannya pada hari misalnya hari Senin kok makannya lebih-lebih banget kalorinya gitu. Nah, itu jadi dikasih tahu, oh yang ini kelebihan, yang ini harus dikurangi gitu. Gitu, Pak. Pertanyaan yang tiga, dok, tadi. Bagaimana dengan diet NHI, dok? Efeknya. Apakah bisa yoyo? Yoyo itu sebenarnya kalau pasiennya itu taat, misalnya makan dibuatkan rencana makan sekian kalori dengan komposisi sekian, cara makannya demikian. Pasien harus olahraga. Nah, kalau pasien melakukan itu dan melakukan selanjutnya, ya tidak akan naik lagi berat badannya. Saya izin minum bentar ya, Pak ya. Silakan, dok. Nah, kalau pasien kemudian meninggalkan rencana makan, terus nggak olahraga, ya pasti gemuk lagi. Tapi gemuk kalau penurunan berat badannya itu model yang beratnya turun cepat dengan makan sedikit mungkin, nggak usah olahraga, itu menyebabkan ototnya menjadi kecil. Jadi pada waktu nanti makannya sedikit berlebih dari yang waktu itu makan dikit banget, itu dan tanpa olahraga lemaknya yang bertambah. Jadi itulah yang terjadi yoyo itu. Jadi eh, harusnya pasien taat dengan olahraga dan atur makan agar tidak kelebihan makan. Karena kalau kelebihan makan artinya nabung lemak yang baru. Nanti olahraga lemaknya dibuang. Kemudian makan banyak, nabung lagi. Ya nggak selesai-selesai. Gitu. Gitu Ya, dokter yang Mega. benar adalah makan sesuai meal plan. Oke, pertanyaan nomor tiga dari Ibu Aulia. Diet khusus untuk penderita fatty liver selain mengurangi konsumsi lemak, ada lagi ya, dok? Islamnya. Jika ditambah dengan olahraga, apakah fatty liver juga bisa berkurang? Silakan, dok. Ya, jadi Pertanyaan dari Ibu Aulia. iya, jadi memang pedoman makannya tuh seperti tadi bahwa makan itu nggak boleh lebih, makan nggak boleh sekaligus banyak, apalagi yang sudah ada fatty liver ya, kita nggak tidak tahu berapa berapa besar kerusakannya dengan adanya fatty liver. Tapi dari berbagai apa data sih eh, perbaikannya ada, tetapi berapa sembuh sampai nol itu tergantung berapa kerusakannya ya yang terjadi ya. Karena Betul, biasanya dok. ketahuannya juga udah cukup sudah cukup eh, apa masif gitu. Ya, jadi dengan eh, makan yang dengan makan yang baik, pola makan sehat dan olahraga yang eh, seperti yang dianjurkan tadi, diharapkan obesitas itu tidak terjadi dan dengan pilihan-pilihan makan yang tadi itu yang menghindari ini itu diharapkan eh, apa fatty livernya tidak berkembang. Gitu, Bu. Tidak bertambah buruk, dok ya. Iya, Oke, tidak bertambah. Gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. ya. Dok, saya dari Ibu Eka Puji. Bagaimana kita mengetahui bahwa fatty liver bisa menjadi baik? Tadi sudah dijawab, dok, rasanya ya. Kita maintain dengan gizi seimbang dan olahraga ya, dan makan yang benar, jangan makan alkohol dan segala macam. Iya, jadi Eh, mungkin saya lanjut dulu, pertanyaannya dok. Bagaimana bagaimana tips dokter agar fatty liver bisa sembuh total dan tidak kambuh kembali? jadi kalau penyakit-penyakit seperti
Ini pertanyaan yang Bu Eka yang pertama tadi, mengetahui fatty liver bisa menjadi baik tuh dari pemeriksaan kita harapkan bahwa misalnya laboratoriumnya itu bisa menurun ya, tapi dari USG ya biasanya dokter nanti yang akan memberitahu hasilnya. Tapi eh, yang harus dilakukan yang terbaik adalah pencegahan. Karena kalau sudah terjadi fatty liver itu untuk eh, apa penyembuhannya ya kita mengharapkan lemaknya itu hilang dengan berkurangnya beban di liver ya dan eh, beban makanan-makanan yang tidak sehat. Cuma yaitu penyembuhannya kalau yang diharapkan sampai sembuh banget itu saya belum menemukan jurnalnya yang perbaikannya sampai sembuh total. Itu Pak. Baik dok. Eh, Pertanyaan dari Ibu Maimunah, Banten, jauh-jauh dari Banten, dok. Dokter, Ya. penyakit liver tuh ada berapa macam sih dok? Dan berapa macam dok? Dan bagaimana sih cara penyembuhannya? Soalnya saya punya saudara penderita liver, dia selalu mengonsumsi obat neuralgin dan juga sangobion. Dan bagaimana sih cara pencegahan penyakit liver? Bagaimana pola hidup agar tidak terkena penyakit tersebut? Dan apakah penyakit liver menular? Juga faktor keturunan dok, menular dan faktor keturunan tidak menular dok ya, kecuali hepatitis ya. Iya, jadi kalau benar Pak. Jadi eh, terima kasih ya Bu Maimunah sudah jauh-jauh sudah bergabung gitu ya. Nah, jadi penyakit hati itu banyak sekali dari infeksi, dari segala macam gitu ya. Nah, yang kita bahas sore ini adalah salah satunya yaitu fatty liver. Yang kalau tidak dirawat dengan baik akan berlanjut menjadi penyakit yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau hepatitis ada yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa sembuh. Tapi kalau fatty liver, kalau kita tidak jaga dengan baik, eh, apa lifestyle kita, dia akan terus berkembang menjadi lebih buruk. Gitu. Dok, pertanyaan tadi ada satu dok. Dia selalu mengonsumsi obat neuralgin dan juga sangobion. Ini efeknya apa dok? Saya kurang tahu ya Pak, entah ini konsumsi sendiri atau diresepkan oleh dokter. Neuralgin. Oke, pertanyaan nomor 6 dari Bapak Agus Permana dok. Saya waktu donor darah diminta konsultasi karena hasil lab darah saya ada gejala hepatitis B. Saya lantas kontrol rutin dan disimpulkan hasil USG saya bagus. Hanya liver warnanya beda. Waktu itu dokter bilang karena liver diselimuti lemak. Kemarin MCU hasilnya juga menunjukkan darah saya reaktor. Apakah ini bisa disebut hepatitis B? Dan apa hepatitis C bisa merubah ke C? Dan apakah bisa sembuh? Saya TB tinggi badan 173, cuma sentimeter, berat badan 84 kilogram. Ya agak 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 obes Bu ya, Bu dokternya. Dan tensi saya 150/100 setiap hari. Nah, Iya, kalau gimana dok? ini jadi Pak Agus Permana, jadi kalau ada infeksi hepatitis B, ya memang harus ditata laksana sesuai dengan penyakitnya. Biasanya dokter penyakit dalam akan mengobati ini, gitu ya. Diharapkan hepatitis B itu bisa sembuh karena hepatitis B itu untuk yang kasus-kasus tertentu itu juga bisa memburuk, gitu ya, bisa berlanjut gitu. Nah, kalau ini saya pertanyaannya agak tidak jelas, apakah hepatitis C bisa C berubah ke C, B atau maksudnya B bisa berubah ke C gitu ya? Itu tidak bisa Kelihatannya begitu berubah. dok. Itu tidak bisa berubah B ke C, tapi kalau ditemukan dua-duanya bisa B disertai C, itu bisa pada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau kaitannya dengan tinggi badan dan berat badan, ya 8 84 kilo untuk tinggi badan 173 itu kita mesti
lihat lagi lingkar pinggang dan massa lemaknya. Karena berat badan ini agak lebih, sebenarnya boleh berat badan lebih dari indeks massa tubuh, tetapi yang diharapkan yang atau yang boleh lebih itu kalau ototnya yang lebih. Kalau lemaknya yang lebih itu artinya obesitas dan sebenarnya itu nggak sehat. Nah, catatan untuk teman-teman yang ada di sini, kalau ingin menghitung indeks massa tubuhnya masing-masing, itu bisa di apa? Bisa dihitung dengan aplikasi di NHI atau NutriHealth Indonesia. Minta tolong admin ya share share linknya supaya bisa apa bisa langsung buka terus tinggal bisa masukkan ini apa namanya berat badan tinggi badan terus oh saya indeks massa tubuhnya di sini ya saya sebutkan saja normalnya adalah 18,5 sampai 22,9 untuk Asia Pasifik termasuk Indonesia. Jadi nanti tunggu sebentar mungkin admin akan me, apa men-share linknya untuk nggak usah ngitung pakai kalkulator langsung masukkan saja. Nah untuk tekanan darah yang segini memang sebaiknya dikelola. Silakan berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam juga ya Pak ya untuk mengelola tensi. Nah kalau ke NutriHealth Indonesia itu nanti atur makannya gitu. Itu Pak Gosal. Ya, Dok. Semoga Terima bisa kasih, menjawab Dok. pertanyaannya. Mudah-mudahan keterangannya cukup untuk Bapak Agus ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter mengenai masa lemak dan yang lain-lain itu bisa juga menghubungi hotline kita nanti. Nanti di hotline kita kasih nomornya supaya bisa bertanya kepada ahli gizi kita atau perawat kita. Pertanyaan nomor 7 dari Bu Felicia. Untuk pasien yang sudah terkena fatty liver, apakah bisa disembuhkan atau harus pengobatan seumur hidup? Nah, ada tambahan seumur hidupnya ini yang bagus pertanyaan. Nomor 2, bagaimana screening awal dan gejala klinis seorang mengalami fatty liver? Apakah perlu screening rutin seperti USG abdomen? Silakan dok. Tadi sudah sih ada di presentasi ya. Iya, iya, jadi tadi yang pertanyaan pertama juga apa saya sebetulnya sudah sebutkan ya bahwa fatty liver itu sebaiknya dicegah. Kalau sudah terjadi, ya dicegah supaya tidak berlanjut. Eh, Kemudian eh, kalau berlanjut sampai ke sirosis, wah itu cukup berat ya apa pengobatannya ya dan penyakitnya juga cukup berat. Dan pengobatannya seumur hidup, pencegahannya juga seumur hidup. Kalau sampai ke penyakit yang lebih berat dan sudah eh, apa liver sudah tidak bisa mengkompensasi ya bahasanya. Jadi sudah rusaknya sudah terlalu luas sampai sudah menimbulkan gejala seperti bengkak, seperti cairan ada di lambung. Nah, itu pengobatannya memang seumur hidup. Nah, kemudian screening awal ya memang biasanya di medical check up itu akan ketangkep ya eh, urusan-urusan yang tidak sehat. Biasanya dokter medical check up akan menganjurkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa ditegakkan ada masalah-masalah apa saja. Jadi kalau ada jatah medical check up silahkan diambil, sebaiknya diambil supaya bisa mencegah kalau ada risiko-risiko penyakit tertentu gitu. Gitu ya Bu Felicia. Gitu Pak Gosal. Oke, dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Nomor 8 pada Bapak Suherman Setiawan. Untuk Ya. mendeteksi dini, untuk deteksi dini dan pencegahan fatty liver bagi masyarakat secara umum, apa dok? Iya, jadi Kan, baik. Ini kayaknya teman kita ini ya, teman sejawat Dr. Suherman nih. Terima kasih oh, supportnya dan Pak Dokter ya. kehadirannya Nah, terus-terusannya. Ya, selamat untuk malam, deteksi dok.
terdeteksi dini memang baiknya medical check up. Nah, biasanya nanti dokter akan setelah kalau mencurigai sesuatu biasanya akan diperlakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk masyarakat memang sebaiknya hidup sehat, yaitu yang selalu digaungkan hidup sehat, eh, apa aktivitas fisik yang baik, olahraga, eh, maintain indeks massa tubuh yang normal. Nah, ini kebetulan sudah di-share ya, Pak Gosal ya, untuk link Ya, menghitung IMT atau indeks massa tubuh atau BMI atau body mass index sama aja bahasanya. Bisa diklik di sini, terus masukkan berat badan dan tinggi badan. Nanti keluar ada angkanya. di chat kita, Dok ya. Ada di Iya, chat kita ya sini ya, di grup ya, ada di chat chat. grup ya. Iya. Dan berat badan healthy weight itu adalah 18,5 sampai 22,9. Nah, ini eh, teman-teman di sini ya mari kita sama-sama edukasi masyarakat bahwa berat badan sehat itu seperti ini, atur makan yang baik, gizi seimbang dan olahraga yang teratur. Kalau yang aktivitas fisiknya rendah sekali. Ya kalau pekerjaannya adalah ini coach di gym, ya kita nggak usah menghancurkan olahraga karena tiap hari juga sudah olahraga gitu. Baik. Dok, boleh lanjut dengan keterangan untuk jawaban untuk Dr. Suherman mengenai eh, Hmm, seseorang yang sering mengkonsumsi minuman alkohol setiap hari berapa lama mudah mm-mm. terjadi fatty liver? Apakah kita minum 10 tahun, 20 tahun, dari umur 30 sampai umur 50 minum alkohol setiap hari? Ya ini saya nggak punya datanya, tapi semakin banyak minum alkohol, ya semakin terjadi kerusakan, Tapi gitu tidak Pak. bisa diprediksi, Dok ya. Ada orang yang, ya kebetulan saya pernah di London tinggal di rumah seorang Inggris yang memang dia sudah eh, saking beratnya sampai matanya buta, hatinya sudah rusak total, Dok. Memang itu sampai apa ya, jalan aja susah karena hatinya nggak kerja lagi, Dok ya. Ya, Umurnya baru jadi 47 tahun, Dok. ya livernya rusak. Ya, memang anjurannya adalah kurangi atau stop. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Ria. Berapa lama harus cek kolesterol? Batas berapa minum alkohol per hari? Detox juice apa baiknya? Nah, tiga pertanyaan sekaligus, Dok. Berapa lama Jadi harus cek kolesterol? cek kolesterol kalau ini biasanya medical check up untuk perusahaan, untuk pribadi biasanya sudah ada anjuran-anjurannya ya. Usia sekian, setahun sekali, usia sekian, setengah tahun sekali. Nah, kalau sudah diketemukan tinggi, biasanya 3 bulan lagi harus cek. Cek itu tidak hanya, oh saya cek, terus cek, bukan. Saya ketahuan sekarang kolesterol saya tinggi, saya harus melakukan sesuatu untuk 3 bulan lagi dicek harusnya membaik. Gitu ya. Jadi setelah dengan usaha, kalau nggak ada usaha ya begitu-begitu aja ya, kolesterolnya tetap tinggi gitu. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Nah kalau batas minuman alkohol per hari itu rekomendasinya untuk Indonesia nggak ada ya, karena alkohol bukan minuman Indonesia, minuman apa umum Indonesia gitu ya. Bahkan Baik. anjurannya ada yang tidak dianjurkan konsumsi alkohol. Nah, kalau detox juice ini sebetulnya bukan dari anjuran medis ya mengenai detox juice ya. Karena kalau kita bicara detoksifikasi, secara alami tubuh kita sudah melakukan detoksifikasi. Di dalam tubuh Otomatis, kita sudah otomatis, ada Dok. ya secara fisiologi itu misalnya gini, eh, metabolit yang tidak terpakai itu akan masuk ke liver, kemudian dikirim ke ginjal, akan dibuang. Nah, itu adalah fisiologi. Tapi di metabolisme juga terjadi demikian. Misalnya di sel ada yang namanya SOD. Nah, SOD ini akan mencegah kerusakan sel akibat dari radikal bebas yang masuk. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi dalam tubuh itu secara alami sudah terjadi. Kalau detox yang dilakukan di rumah sakit itu biasanya kalau terjadi keracunan, nah itu
dilakukan detox gitu. Jadi sebenarnya bahasa detox untuk medis itu seperti itu. Nah, kalau untuk makanan, anjurannya adalah makan gizi seimbang. Yang tadi itu, karena dengan makan gizi seimbang, tubuh kita terpenuhi segala zat gizi yang kita Iya, butuhkan. baik Itu, dok. Bu Ria. Karena jus itu juga tadi termasuk fruktosa dok, gula ya dok. Gula buah. Kalau ketinggian juga Kalau tidak ketinggian berbahaya malah. terlalu banyak juga tidak. Ya karena anjurannya gizi seimbang ya, buah dengan jumlah Betul. segitu tadi. Jadi tidak dianjurkan berlebihan gitu. Baik dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Naila. Kayaknya saya kenal orang ini dok. Ibu Naila bertanya, izin bertanya dok, apakah pada usia muda bisa menderita fatty liver? Bagaimana gula fruktosa bisa memicu fatty liver dok? Kalau kalau Iya, gula jadi fruktosa bisa memicu fatty liver itu pasti dok ya. Itu iya, itu memang iya. penyelidikan dok ya. Em, Pak, kalau di kedokteran penelitian, bukan penyelidikan. Penelitian, penelitian, bukan Penelitian, penyelidikan. penelitian, Penyelidikan. penelitian. Jadi em, karena apa fruktosa mengganggu satu enzim sehingga menyebabkan eh, apa berbagai apa ya jalur metabolisme sehingga menyebabkan fatty liver. Nah, fatty liver bisa terjadi pada orang muda, bisa. Bisa dok ya, Semoga ini Ibu bisa dokter. menjawab pertanyaan dari Ibu dokter. Bu Nela. Iya. Pertanyaannya tadi bisa Bu Nela, Dek Nela ini masih muda ini. Eh, Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lydia Sutanto. Pertanyaan, izin bertanya dok, bila sering minum tolak angin, apakah bisa mendeteksi fatty liver? Bagaimana gula fruktosa bisa memicu fatty liver dok? Ya, Sangat teknis sih pertanyaannya, sangat teknis dok. iya. Jadi pertanyaannya tadi udah saya jawab ya, itu masuk ke apa mengganggu metabolisme dengan cara mengganggu kerja enzim gitu ya. Jadi terjadi Betul dok. fatty liver. Nah, kalau sering minum tolak angin, eh, terus terang saya tidak hafal isinya ya, tapi kalau segala obat atau herbs yang boleh beredar oleh BPOM berarti boleh dikonsumsi. Tentu saja dosisnya silakan membaca anjurannya karena untuk mengedarkan mengedarkan suplemen apa seperti obat yang obat kalau gitu bahasanya kan obat warung ya. Maksudnya obat out of the counter gitu, obat OTC itu ikut harus ikut anjuran karena boleh diedarkan oleh BPOM sudah termasuk dengan anjurannya berapa. Jadi silakan dikonsumsi sesuai anjuran saja. Saya mungkin sedikit tambahan dok. Tadi saya dengar dokter mengatakan bahwa kita Hmm. boleh makan gula 4 sendok sehari, garam 1 sendok Hmm. teh sehari, dan ini setengah sendok 1 hari. Nah, kalau tidak salah ini tolak angin nih cukup manis dok ya. Saya juga minum tolak angin. Jadi kalau 1 hari kita Silakan. minum minum 5 bungkus gitu atau 6 bungkus, itu sudah sama dengan 4 sendok makan gula mungkin itu. Karena manis Silakan sekali itu. ya silakan dikonversi dari data di bungkusnya itu ada berapa gram gulanya. Karena bisa juga bukan manis itu tidak selalu dari gula, tapi bisa gula pengganti seperti Apapun itu aspartam. adalah Nah itu fruktosa, dok. Betul kan? ya, jadi ada yang bukan gula, Dokter nih ada sering yang gula pengganti. ngeheng nih ini. Halo, Eh, dok. Bisa ya, dengar? saya dengar Pak, tapi suara saya Halo, nggak dok. kurang didengar ya. Saya bisa dengar, tapi saya ngeheng kali ya.
Ya, apakah bisa dengar suara saya? Putus-putus, dokter. Ya, apakah dengar suara saya sekarang? Dengar, Dok. Dengar, Dok. Hilang suaranya, dokter. Ya, apakah sudah bisa dengar suara saya sekarang? Ya, eh, bisa. Terima kasih. Loh, ini Pak Gosalnya malah yang hilang. Baik, Bapak Ibu, eh, ini kok saya tidak menemukan Pak Gosal setelah saya sinyalnya jelek terus eh, kembali. Iya, baik. Eh, oh, ada info panggil Pak Gosal hilang. Kita tunggu Pak Gosal masuk lagi. Jadi memang tadi sinyal saya kurang bagus. Jadi hmm, saya ganti kayak tethering ke handphone. Mungkin Pak Gosal yang sinyalnya jadi ikut hilang juga. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Gosal, nah ini udah muncul lagi. Aduh, saya mohon maaf semua ini karena teman-teman hari ini kenapa nggak tahu ini eh, wifi-nya. Mungkin angin lagi kencang di luar Bu Dokter ini. Maaf tadi kita lanjut ke pertanyaannya apa Dok ya tadi saya sampai Iya, lupa mengenai em, tadi eh, yang muda itu udah dijawab ya Pak ya. Ada baik Dok. apa lagi nih? Oke, saya Hmm. lanjut ke Oh, pertanyaan tolak dari Ibu. angin tadi itu. Iya, tolak angin. Saya bahas tolak angin. Mungkin karena tolak angin, jadi anginnya langsung kencang. Iya, anginnya langsung marah, ini wifi-nya lagi kenceng. Dok, ingin langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Renaldi. Apakah ada tanda-tanda orang terkena fatty liver? Tanda-tanda, Dok, gejala-gejalanya. Iya, Apakah tanda-tanda orang sudah hilang dari fatty liver dan tanda-tanda sudah sembuh? iya. Jadi kita sudah bahas ya Betul. gejala dan tanda. Kalau awal-awal tidak ada gejala atau keluhan. Jadi biasanya kalau hmm, di awal itu terdeteksinya itu dari medical check up atau dari Harus dari medical pemeriksaan check up, standar. Dok ya. Iya, dari medical check up. Ya, Jadi orang tidak itu medical Pak. check up, dia nggak tahu, Dok ya. Dia nggak tahu di saya sudah kena fatty liver nih. Iya, nanti Wah, kalau sudah timbul keluhan berarti sudah sudah parah. parah. Iya, Sudah parah baru tahu, Dok ya. iya sudah parah. Oke. Apakah ada tanda-tanda orang sudah hilang fatty livernya, Dok? Ya sehat berarti ya. Ya, itu kita mesti melihat dari pemeriksaannya. Biasanya mereka dokter penyakit dalam untuk hal Baik, seperti Dok. ini. Pertanyaan terakhir nih, Itu Dok. Pak Renadi. Hmm. Pertanyaan terakhir, Dok. Dari Ibu Krina Rahayuni. Kalau tidak makan nasi sudah 2 tahun lebih, Dok. Seharusnya kita tidak lebih baik periksa apa ya? Yang diutamakan harus kita perhatikan. Maksudnya apa nih ya? Dok, maaf kalau tidak makan nasi sudah 2 tahun lebih, seharusnya kita lebih baik periksa apa ya? Maksudnya periksa apa setelah dua Oh, tahun, Dok? maksudnya lebih baik periksa apa gitu. Yang diutamakan harus kita perhatikan. Sampai saat ini tidak ada keluhan, kadang terasa mata kabur. Apa yang harus kita lakukan? Keluhannya mata kabur. Apa yang bisa dilakukan, Dok? Iya, jadi untuk pertanyaan terakhir, terima kasih ya Bu. Ya, em,
saya kenal orang dengan nama sama di Magelang. Saya nggak tahu ini Trina yang sama. Tidak. Jadi kalau tidak makan nasi, tetapi makan karbo yang lain, itu sama saja dan sudah sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Untuk apa yang diperiksa, kalau tidak ada keluhan, sebaiknya melakukan medical check. Biasanya medical check up yang sederhana, ada yang sampai complicated, ya, yang canggih-canggih gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan eh, perencanaan anggaran gitu ya, termasuk ya. Jadi silakan berkonsultasi dengan bagian medical check up. Nah, kemudian terus kalau yang mata kabur kan bisa banyak sebab ya. Kalau misalnya usianya berubah, bertambah dari 30-an ke 40-an, mungkin mata kabur karena mungkin sudah perlu kacamata plus. Tapi kalau sudah pakai kacamata terus tidak mata mata kabur, ya paling bagus adalah konsultasi dengan dokter mata supaya jelas penyebabnya apa. Nah, perlu saya hanya eh, ingin memberitahu bahwa orang dengan diabetes yang tidak stabil ya, gula darahnya itu sering tinggi, itu juga pandangannya jadi kabur, dan itu biasanya ganti-ganti kacamata juga biasanya nggak pernah ketemu eh, ukuran yang pas, karena memang masalahnya di gula, bukan di ukuran kacamata. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaan dari publik. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter, atas semua keterangannya. Mudah-mudahan keterangan yang sangat singkat ini berguna buat para penanya dan para pemirsa semuanya. Terima kasih sekali, Dok. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adakan acara ini setiap 2 bulan satu kali. Bulan depan atau 2 bulan lagi kita akan adakan acara ini pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Ya. Oke, kita sampai pada acara eh, pemenang Hampers ya. Nah, ini adalah pemenang yang bertanya tadi. Pemenang ada Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Aulia, Ibu Maimunah, Ibu Felicia, Ibu Ria, Dr. Megawati, Ibu Eka, Bapak Agus Permana, Bapak Suherman, dan Ibu Naila. Ibu Naila dan tolong 10 pemenang ini di screenshot untuk klaim hadiahnya, yaitu berupa hampers dari sponsor kita dan voucher untuk konsultasi kepada Bu Dokter. No hotline kita 081-211-75551. Ini juga bisa untuk kalau ingin bertanya sesuatu kepada NutriHealth Indonesia mengenai program atau lain-lain, bisa juga kontak ke nomor yang sama. NutriHealth Indonesia juga bisa dilihat program-programnya atau acara-acaranya di konten-kontennya di Instagram kita atau di TikTok kita. Banyak sekali bisa dilihat tentang keterangan-keterangan mengenai kesehatan, penyakit dan lain-lain. Juga di YouTube. Program ini di recording ya. Jadi bagi yang ingin melihat recordingnya ada di website, ada di YouTube-nya nanti. Atau bisa minta kepada admin kita ke hotline kita 081-211-75551. Saya rasa acara kita sudah selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun depan. Selamat tahun baru, selamat Natal bagi yang merayakannya, dan jaga kesehatan semua. Salam NutriHealth untuk semuanya. Sampai jumpa kembali, Bu Dokter. Sampai jumpa kembali, Sampai Terima Dokter jumpa, Mega. Dokter Terima Lutfi. kasih Ya, Bu Kak terima kasih Kedalia, Bapak Ibu Komisi. Sampai tahun sekalian. depan. Selamat malam. Sampai tahun Selamat depan tahun Selamat ya. tahun baru. baru, Bapak Ibu. Natal. Iya, terima Selamat kasih. Natal dan tahun baru teman-teman semuanya. Sama-sama Pak Gosal, Bu Sama-sama Lucy. Pak Ya, Gosali, terima kasih. Terima Dokter kasih. Lucy. Sama-sama Pak Gus.
Sampai jumpa tahun 2025. Ya, sampai jumpa tahun depan. Setahun kita. Ya, Programnya adalah setahun. mengenai GERD. Good lah, good. Baik, terima kasih. Izin live ya, Terima Pak. kasih, Izin live Mario. juga teman-teman semua. Terima kasih.